Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok saham yang beranggotakan saya sendiri, Lizawati, dan rekan saya Dwita Puspita. Pada video kali ini, kami akan menyampaikan materi yang berjudul Konsep Al-Mal. Baiklah, untuk materi pertama yaitu pengertian harta. Harta atau mal dari segi bahasa etimologis disebut dengan al-mal yang berasal dari kata ma'ala, yamilu, mailan yang berarti condong, cenderung dan miring. Secara terminologis, harta adalah segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam manfaat. Menurut ulama Hanafiyah, harta atau al-mal adalah sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan. Ada juga yang mengartikan dengan sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuhan, maupun yang tidak tampak, yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak dikuasai manusia tidak dapat dinamakan harta, seperti burung di udara, ikan di lautan lepas, pohon di hutan, dan barang tambang yang ada di bumi. Unsur harta. Unsur-unsur harta menurut para fuqaha, harta dalam perspektif Islam bersendi pada dua unsur. Yang pertama yaitu unsur aniyah. Unsur aniyah ialah bahwa harta itu ada wujudnya dalam kenyataan atau ayun. Manfaat sebuah rumah yang dipelihara manusia tidak disebut harta, tetapi termasuk milik atau hak. Unsur yang kedua yaitu unsur uruf. Ialah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau oleh sebagian manusia. Tidaklah manusia memelihara seperti sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya, baik manfaat yang bersifat madiyah maupun maknawiyah. Kedudukan harta dalam Islam. Kedudukan harta dalam Islam ada 5. Yang pertama yaitu harta sebagai pilar penegak kehidupan. Kedua yaitu di dalam beberapa ayat Al-Quran, harta disebut dengan kata khairan yang berarti suatu kebaikan. Ketiga yaitu kekayaan merupakan nikmat Allah yang diberikan kepada para rasulnya dan orang-orang yang beriman dan bertakwa dari hamba-hambanya. Yang keempat yaitu harta kekayaan merupakan cobaan atau ujian hidup, dan sekaligus harta dapat membawa musibah bagi orang yang berpaling darinya dan kufur. Yang terakhir yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menentukan pandangannya terhadap harta dengan sabdanya yang ringkas. Pembagian harta. Adapun pembagian harta antara lain, yang pertama, dilihat dari segi kebolehan pemanfaatan menurut syara. A. Harta mutakawim, yaitu harta yang boleh dimanfaatkan menurut syara. B. Harta khairu mutakawim, yaitu harta yang tidak boleh dimanfaatkan syara, baik jenisnya, cara memperolehnya, maupun cara mempergunakannya. Kedua, dilihat dari segi jenisnya. A. Harta mankul, yaitu harta yang dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain, baik tetap pada bentuk dan keadaan semula, ataupun berubah bentuk dan keadaannya dengan berpindah atau perubahan tersebut. B. Harta ghairu mankul, yaitu harta yang tidak dapat dipindahkan dan dibawa dari suatu tempat ke tempat lain. 3. Dilihat dari segi pemanfaatannya. A. Harta istimali, yaitu harta yang apabila digunakan atau dimanfaatkan, benda itu tetap utuh sekalipun pemanfaatannya sudah banyak digunakan. B. Harta istihlaki, yaitu harta yang apabila dimanfaatkan berkaitan akan menghabiskan harta itu. 4. Dilihat dari segi ada atau tidaknya harta sejenis di pasaran. Yang A. Harta mitsli, yaitu harta yang sejenisnya mudah didapat di pasaran.
secara persis dari segi bentuk atau nilai. B. Harta kimi, yaitu harta yang tidak ada jenis yang sama dalam satuannya di pasaran, atau ada jenisnya tetapi ada setiap unitnya berbeda dalam kualitasnya. 5. Dilihat dari segi status harta. A. Harta mamluk, yaitu harta yang telah dimiliki baik milik perorangan atau milik badan hukum atau milik negara. B. Harta mubak, yaitu harta yang asalnya bukan milik seorang. Yang C. Harta mahjur, yaitu harta yang ada larangan syarak untuk memilikinya, baik karena harta itu dijadikan harta wakaf maupun diperuntukkan untuk kepentingan umum. 6. Dilihat dari boleh dibagi atau tidaknya harta. A. Harta yang dapat dibagi. Mal qabil li al-qismah, yaitu harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi-bagi dan manfaatnya tidak hilang. B. Harta yang tidak dapat dibagi. Mal khair qabil li al-qismah, yaitu harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan atau hilang manfaatnya apabila harta itu dibagi-bagi. 7. Dilihat dari segi berkembang atau tidaknya harta, baik hasilnya itu melalui upaya manusia maupun dengan sendirinya, berdasarkan ciptaan Allah. A. Harta asl, harta pokok, yaitu harta yang menghasilkan atau harta yang menyebabkan adanya harta yang lain. B. Harta al-samar, harta hasil, yaitu buah yang dihasilkan suatu harta. 8. Dilihat dari segi pemiliknya. A. Harta kas, yaitu harta pribadi yang tidak bersekutu dengan yang lain. B. Harta am, yaitu harta milik umum bersama yang boleh diambil manfaatnya. 9. Dilihat dari segi harta yang berbentuk benda dan harta yang berbentuk tanggungan. A. Harta ain, yaitu harta yang berbentuk benda. B. Harta dain, yaitu kepemilikan atas suatu harta di mana harta masih berada dalam tanggung jawab seseorang. Fungsi harta. Yang pertama, untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas, mahdah. Kedua, untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah. Ketiga, untuk meneruskan kehidupan dari suatu periode ke periode berikutnya. 4. Untuk menyelaraskan, menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. 5. Untuk menegakkan dan mengembangkan ilmu-ilmu. 6. Untuk memutar mentasaruf peranan-peranan kehidupan, yakni adanya pembantu dan tuan. 7. Untuk menumbuhkan silaturahmi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.